Ya, kali ini saya akan membuat suatu program sistem tentang perpustakaan menggunakan use case model. Aplikasi yang saya gunakan adalah Interface Architect. Kalau kalian belum punya, kalian bisa download di Google, secari aja banyak kok. Ya, pertama-tama kita new file, lalu pilih simpan di mana, atau bisa membuat folder baru. Kita save. Ya, kalau udah terbuka seperti ini, udah buat file baru, kalian pilih di pojok sini new model from pattern atau bisa ctrl shift M, lalu pilih use case di sini UML. Ya, kalau udah tinggal oke. Nah, ini sudah terbuat nih use case-nya nih. Nanti kalian ingat 2 kali di sini. Klik 2 kali lalu hapus semuanya yang ada di sini. Tinggal di blok aja sih, blok. Terus delete. Nah, kita akan mulai membuatnya. Pertama-tama buat dulu sebuah bunderi. Bunderi ini gunanya untuk menyimpan ya. Menyimpan si use case-nya itu agak berbeda dari aktor. Jadi kayak pembatas gitu. Kita tarik-tarik aja ya, sesuai keinginan kalian. Lalu kita buat aktornya, apa aja yang terlibat, aktor yang terlibat atau user yang terlibat di dalam sistem perpustakaan ini. Kalian bisa klik, terus taruh di sini, klik lagi, lalu buat apa nama aktornya. Karena perpustakaan pasti ada petugas, maka kita akan membuat petugas sebagai aktor. Juga ada pengunjung pastinya. Pengunjung, anggota, pengunjung. Oke. Lalu kita buat use case-nya, apa aja yang terjadi di dalam sistem perpustakaan. Tambah lagi. Pertama kita buat aja, kita masukin, lalu kita rapihin di akhir biar lebih enak dilihat.
Jadi kalian saat membuat sistem itu harus benar-benar tahu apa aja yang terjadi di dalam suatu sistem itu agar kalian bisa membuat lebih jelas dan lebih mudah dimengerti oleh seorang programmer. Kita kecilin lagi aja biar muat dan lebih enak dilihat ya. Nah, untuk membuat sebuah apa namanya kayak misalnya arus datanya, kalian tinggal klik sini aja, terus di drag, pilih associations, terus lagi di drag lagi association, drag lagi association. Nah ini udah terjadi tuh arus datanya. Jadi si aktor memasukkan data petugas, mengubah data petugas, itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas. Tambah lagi memasukkan data anggota. Ya maaf ya agak berisik. Soalnya saya lagi di lab membuatnya. Jadi kita tinggal narik lagi aja arus datanya. Association. Jadi kalian sebelum membuat suatu sistem kalian harus tahu betul apa aja yang terjadi di dalam sana agar tidak terjadi kesalahan saat programmer membuat suatu program. Jadi istilahnya sistem ini bagaikan otak dari sebuah program. Bagaimana program itu berjalan, bagaimana program itu dibuat, bagaikan sebuah rumah ini adalah DNA-nya ya. Data peminjam. Tentu saja di pustakaan ada minjam peminjam, jadi kita harus masukkan data peminjam. Data anggota.
Ya, terus di pengunjung juga tertarik saja mencari pustaka, soalnya pengunjung bisa mencari pustaka. Kita pilih association di petugas, kita pilih masukkan data peminjam. Jadi sepenuhnya dalam sistem ini yang lebih berperan petugas. Anggota hanya mencari pustaka, meminjam, mengembalikan. Lalu, oh iya, ada lagi namanya extend. Kita pilih extend. Jadi extend itu sebuah use case yang jadi extend itu adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case lagi, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Jadi dia bisa berdiri sendiri, istilahnya kayak dia berdiri sendiri tanpa ada tambahan use case. Bahkan kalau use case ini nggak ada, dia tetap masih bisa berdiri sendiri, masih tetap ada. Kita tambah extends, ya. Di sini ada login. Jadi baik petugas maupun pengunjung dia akan melalui si login ini. Dan untuk menyambungkan mereka semua, kita tarik includes. Includes itu adalah relasi use case tambahan seluruh use case, di mana use case yang ditambahkan membutuhkan use case untuk menjalankan fungsinya. Jadi si mengelola menghapus, pokoknya mengelola data minjam itu, mengelola data pustaka, mengelola data anggota, mengelola data minjam, cari pustaka, semua harus dilalui dengan login. Kita menggunakan include. Jadi semuanya harus melalui login. Jadi petugas kalau memasukkan data petugas, masukkan data petugas, data anggota, memasukkan data minjam, mereka harus melalui login. Ya, ini sudah jadi si sistem perpustakaannya itu. Pengunjung, petugas. Jadi petugas dapat melakukan masukan data petugas, mengubah data petugas, penghapus data petugas, masukkan data anggota, mengubah data anggota, menghapus data anggota, memasukkan data peminjam, lalu mereka di extends melalui mengelola data pustaka, mengelola data anggota, mengelola data peminjam, dan diincludekan kepada login. Jadi petugas jika mau melakukan ini semua, mereka harus melakukan login, sebuah validasi menyatakan kalau mereka itu petugas. Dan untuk anggota atau pengunjung, mereka hanya dapat mencari pustaka atau mencari yang mereka inginkan, lalu di-include ke login. Tetap harus melalui login validasi menyatakan kalau itu anggota atau pengunjung. Jadi orang yang tidak bukan anggota atau pengunjung, mereka tidak bisa mencari pustaka. Jadi login ini sangat penting sebagai sebuah validasi ya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video pembuatan ini. Perkenalkan, nama saya Faisal Fakri, kelas IK 21. Mohon pamit. Dadah.